Ada fenomena baru di media sosial, anak-anak ketakutan saat orang tua menyebut nama Kang Deddy. Anak-anak yang malas mandi, makan, tidur, dan belajar langsung bergerak mematuhi keinginan orang tua. Pak Deddy nih, Pak Deddy. Nih, ada yang bandel nih. Gulanya tinggi, makannya banyak. Lihat tuh. Tak hanya anak-anak, emak-emak juga kena fenomena Kang Deddy. Salah satunya, istri Wakil Wali Kota Tasikmalaya Diki Chandra, yaitu Tehrani yang mengancam akan melaporkan suaminya ke Deddy Mulyadi. Diki dinilai bandel, memiliki penyakit diabetes, namun tidak mengatur pola makan. Kang Deddy nih, itu lihat tuh. Udah bujang gini, gimana? Dorok banget di kanan ini. Bawa aja. HP mulu Kang Deddy nih, lihat nih Kang Deddy nih. Parah banget Kang Deddy. Putra sulung Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yaitu Rafathar akan melaporkan sang ibu ke Kang Deddy lantaran kerap main ponsel. Beberapa bulan terakhir, nama Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi menjadi sorotan di berbagai kalangan. Kang Deddy atau KADM, begitu Deddy Mulyadi disapa belum genap 6 bulan menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, namun popularitasnya membahana ke seluruh Nusantara. Kebijakan-kebijakan dikeluarkan KADM menjadi perbincangan di dunia maya, dan viral berselancar di semua platform media sosial. Facebook, Instagram, X atau Twitter, TikTok dan YouTube nyaris menayangkan kegiatan dan kebijakan Deddy Mulyadi. Kanal YouTube dan media sosial milik Deddy Mulyadi menarik perhatian dan dikunjungi warganet. Sejumlah kebijakan menjadi gebrakan Deddy Mulyadi sejak menjabat sebagai orang nomor 1 di Jawa Barat, diantaranya membongkar proyek Hibis Fantasi di daerah Puncak, Bogor. Proyek tersebut merupakan milik pemerintah Jawa Barat dari gubernur sebelumnya, yaitu Ridwan Kamil, dan sempat menjadi kebanggaan sebagai objek wisata unggulan di daerah Bogor, Jawa Barat. Kebijakan lain dibuat Deddy Mulyadi menjadi sorotan adalah mengenai studi tur dan acara perpisahan bagi sekolah menengah dan larangan wisuda. Gebrakan lain dibuat laki-laki kelahiran April 1971 adalah mengirim para siswa dinilai nakal ke barak militer dan mendapatkan pendidikan kedisiplinan ala militer. Program lain Deddy Mulyadi menarik perhatian adalah penghapusan denda pajak kendaraan bermotor dan pembebasan biaya balik nama kendaraan bermotor untuk kendaraan bekas di Provinsi Jawa Barat. Di program ini, pemilik kendaraan memiliki tunggakan pajak hingga tahun 2024 dibebaskan dari denda dan tunggakan. Mereka hanya membayar pajak tahun 2025. Di tengah sorotan netizen, Kang Deddy sempat bersitegang dengan kelompok ormas, terutama dengan GRIB pimpinan Hercules Rosario Marshall saat membuat satuan tugas atau Satgas Anti Premanisme. Keputusan diambil Deddy Mulyadi menuai kecaman Hercules yang berencana akan membawa anggotanya mendatangi dan menduduki kantor Gubernur Jawa Barat. Selain itu, ada kebijakan Deddy Mulyadi menjadi perhatian yaitu soal syarat vasektomi bagi para penerima bantuan sosial atau bansos. Hal tersebut diutarakan KADM guna mengendalikan kehamilan dan kelahiran. Kata Kang Deddy, kemiskinan bisa terjadi karena banyak anak. Untuk menerapkan keputusan tersebut, Deddy Mulyadi mengatakan laki-laki divasektomi agar program keluarga berencana lebih tepat sasaran. Kebijakan Deddy Mulyadi mendapat penolakan dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jawa Barat karena syariat Islam vasektomi hukumnya haram. Usai jadi gunjingan di media sosial, dan polemik di masyarakat, akhirnya Deddy melunak dan menerapkan KB dengan metode lain. Semua kebijakan dan keputusan dikeluarkan Deddy Mulyadi kerap menjadi trending topik dan pembicaraan secara nasional. Di sisi lain, Deddy Mulyadi termasuk aktif di media sosial dan mendulang penonton. Melihat Social Blade, kanal YouTube Deddy Mulyadi bernama Kang Deddy Mulyadi Channel meraih 7,34 juta subscribers, dengan jumlah penonton lebih dari 2 miliar, pada 19 Mei 2025. Menurut data Donemprit di platform X atau Twitter percakapan soal Deddy Mulyadi mencapai 3,9 miliar dalam kurun waktu 2,5 bulan dari 1 Maret sampai 15 Mei 2025. Kanal YouTube Deddy Mulyadi yang lain, yaitu Lembur Pakuan Channel memiliki 1,41 juta subscriber. Sementara di platform TikTok, ada 7,2 juta pengikut, dan disukai 149,5 juta akun TikTok. Deddy Mulyadi dan tim setiap hari memposting berbagai kegiatan di 2 kanal YouTube miliknya, serta media sosial yang lain. Kebanyakan, isi konten menampilkan sang gubernur bagi-bagi uang kepada masyarakat. Uang tersebut bagian dari penghasilan YouTube. Tak tanggung-tanggung, penghasilan Deddy Mulyadi dari YouTube bisa tembus 1,5 miliar rupiah. Karena hal tersebut, Deddy Mulyadi mendapat julukan sebagai gubernur konten. Hal tersebut dilontarkan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Masud dalam rapat dengar pendapat DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri.
Dedi mengaku hasil kontennya bisa mengurangi pengeluaran anggaran belanja pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk sosialisasi dan iklan sekitar 50 miliar rupiah. Alhamdulillah, dari konten yang saya miliki, itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih. Sebelum menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi bukanlah orang baru di kancah politik. Ia terbilang muka lama, merangkak dari bawah mulai dari Ketua Ranting Partai Golkar di Kabupaten Purwakarta. Lalu menjadi anggota DPRD, dan menjadi Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Purwakarta. Selain itu, Dedi Mulyadi sempat menduduki posisi sebagai Wakil Bupati dan kemudian menjadi Bupati Purwakarta selama 2 periode sebelum digantikan mantan istrinya Anne Ratna Mustika. Dedi Mulyadi dan Anne Ratna Mustika bercerai pada tahun 2023. Saat Dedi Mulyadi menjabat sebagai Bupati Purwakarta, ada cerita menarik. Melihat majalah Tempo terbitan 19 Mei 2025, disebutkan Dedi Mulyadi dan Ridwan Kamil membuat kesepakatan. Saat itu, Ridwan Kamil atau RK menjabat sebagai Wali Kota Bandung. Dalam kesepakatan, Ridwan Kamil mendukung Dedi Mulyadi menjadi calon Gubernur Jawa Barat, dan Ridwan Kamil akan maju menjadi Gubernur Jakarta. Namun peta politik berubah dengan cepat. Ridwan Kamil memilih maju di Jawa Barat menggandeng UU Rizanul Ulum sebagai calon wakil gubernur. Sedangkan, Dedi Mulyadi menjadi calon wakil gubernur berpasangan dengan Deddy Mizwar sebagai calon gubernur Jawa Barat. Masih menurut majalah Tempo, Dedi Mulyadi kecewa dengan keputusan Ridwan Kamil, akibatnya sejak itu hubungan kedua sahabat dekat menjadi renggang. Kekecewaan Dedi makin bertambah kala RK bergabung dengan Partai Golkar, partai tempat Dedi bernaung. Hal tersebut bisa menutup peluang Dedi maju sebagai calon gubernur Jawa Barat periode 2024 hingga 2029. Akhirnya, Dedi memutuskan mundur dari Partai Golkar dan berlabuh ke Partai Gerindra. Disinilah pintu Dedi Mulyadi terbuka, lawan dianggap terberat di pemilihan gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil sebagai petahana tidak jadi bertarung kembali di Jawa Barat. RK diusung Koalisi Indonesia Maju menjadi calon gubernur Jakarta. Dedi Mulyadi melenggang tak terkalahkan di pemilihan gubernur Jawa Barat, dengan memperoleh suara 62,22% jauh di atas 3 pasangan lain. Hal itu tentu tidak terlepas dari kepopuleran Dedi Mulyadi di dunia maya. Konten-konten Kang Dedi diunggah di berbagai platform media sosial kerap mendapat sambutan warganet. Tema konten bersentuhan dengan pembelaan kepada masyarakat kecil. Saat ini, menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, popularitas Dedi Mulyadi semakin meningkat tajam. Disebutkan, kepopuleran Dedi melewati Jokowi saat menjadi Wali Kota Solo dan Gubernur Jakarta. Di sisi lain, Dedi Mulyadi disebut-sebut hanya bermain pada tataran pencitraan lantaran kebijakan dibuatnya belum ada yang benar-benar menyentuh hal-hal fundamental. Melihat kiprah Dedi Mulyadi, lantas sejauh manakah DM akan menguasai ruang media sosial? Akankah berujung kontestasi pemilihan presiden mendatang pada tahun 2029? Atau justru akan gugur sebelum tiba di garis start?